Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ega Bernaung dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik kelas 117. Di sini saya akan menginterview beberapa orang terkait tentang teknologi apa yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk menjalankan aktivitas mereka dan harapan seperti apa sih terkait teknologi di masa depan yang akan datang. So, check this out. Nah, sekarang sudah bersama Abang Hafiz saya. Halo Bang, namanya siapa Bang? Ya, nama saya Stefano Pondrova. Saya dari Prodi Manajemen Aset Publik. Manajemen Aset Publik kelas 71. Bang, saya mau nanya Bang. Mungkin Abang bisa ceritakan tentang perangkat teknologi apa yang Abang bisa gunakan sehari-hari dalam pekerjaan sehari-hari, mungkin dalam perkuliahan atau yang membantu Abang dalam tugas-tugas gitu. Dan bagaimana perangkat tersebut membantu meningkatkan produktivitas Abang dalam perkuliahan? Sebelumnya ini batasannya perangkat teknologi software apa hardware? Yang perangkat lunak atau perangkat keras dulu nih? Perangkat keras ya Bang? Perangkat keras. Bebas sih sebenarnya. Kalau misalnya perangkat keras sendiri, karena kebutuhan kampus kita pasti kan diwajibkan punya laptop sama HP. Itu udah ada aturannya juga di kampus kita. Sama aku punya satu tab yang buat membantu perkuliahan sih. Jadi untuk meningkatkan produktivitas, kalau laptop khususnya di beberapa mata kuliah, kita kan ada menggunakan aplikasi yang khusus hanya bisa di laptop, nggak bisa di HP sama nggak bisa di pad juga kan. Itu contohnya kayak nanti yang statistik atau misalnya kayak citasi buat Mendeley, reference gitu kan yang mesti di laptop. Pastinya itu membantu produktivitas kita, karena kita kan dituntut untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu, dan dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat begitu itu bisa bikin tugas kita cepat selesai. Yang kedua, kalau misalnya HP, pasti efektivitasnya itu dinilai dari penyebaran informasi. Kita sebagai mahasiswa, sebagai anak kelas sama mahasiswa yang berasrama, kita kan butuh penyebaran informasi tentang kehidupan berasrama kita tiap hari, dan juga materi-materi, apalagi tentang jadwal dan perkuliahan segala macam, kan kita butuh HP. Nah, kalau yang pad sendiri itu jadi hardware tambahan, karena buat lebih bikin itu mudah dibawa kemana aja, terus juga lebih versatile buat catat karena kita nggak pakai kertas lagi, dan itu juga memudahkan kita buat nyimpen beberapa file buat kuliah aja. Selanjutnya Bang, mungkin harapan Abang tentang teknologi di masa yang akan datang gitu. Kalau misalnya harapan tentang perkembangan teknologi sebenarnya masih belum ada harapannya gimana ya, karena kan itu juga kita ngelihat tren yang ada doang, dan juga kita ngelihat perusahaan mana yang mengembangkan inovasi apa. Contohnya paling dekat sekarang kan Apple Vision baru keluar kan, dan itu kan lumayan mahal, dan juga kegunaannya kita masih belum bisa lihat itu bisa dipakai buat apa aja. Terutama buat kita orang Indonesia sendiri belum tahu nih Apple Vision yang baru keluar sekarang itu nanti bisa digunakan buat apa. Tapi kedepannya sih aku pengennya bisa kayak kita punya satu device yang lebih advance. Contohnya kita kan sekarang bisa ngelihat ada perbedaan HP sama pad kan. Kalau bisa nanti dalam satu device itu kegunaannya bisa melengkapi semuanya aja sih, biar lebih cepat lagi, terus juga bisa memenuhi banyak kebutuhan kita, terutama buat pekerja nanti kita kan nantinya satu device buat semuanya kan bakal lebih membantu sih, gitu aja. Oke Bang, mungkin terkait interview sekarang. Oke, terima kasih. Oke, sekarang halo Bang. Halo, Perkenalannya abang Hafiz saya. Namanya siapa Bang? nama saya Iwayan Diana Nindya Baswara dari Prodi MAP kelas 71. Saya mau tanya Bang, terkait tentang perangkat teknologi apa yang Abang gunakan untuk yang biasa Abang gunakan dalam pekerjaan sehari-hari atau dalam biasanya perkuliahan. Bagaimana perangkat itu tersebut membantu produktivitasnya Abang dalam perkuliahan atau pekerjaan Abang? Oke, baik. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, kan kita berkuliah ya, kita jelas butuh yang namanya laptop ya, device laptop itu wajib. Terus sekarang untuk menggali informasi, device smartphone jelas, dan ada satu device tambahan berupa tablet ya, yang saya gunakan untuk membaca dan beberapa aktivitas produktif yang bisa menggantikan laptop gitu sih. Ada 3. Mungkin selanjutnya Bang,
harapannya Abang terkait tentang teknologi di masa yang akan datang itu seperti apa? Kalau harapan ya dari device yang saya gunakan sebenarnya saya butuh lebih synchronize ya. Jadi ketiga item atau barang yang saya punya itu synchronize baik secara UI, user interface, data dan aplikasi itu semua bisa saya akses di mana aja gitu. Jadi lebih enak karena kan sebenarnya fungsi device ini beda-beda ya. Kayak ketika saya pakai laptop buat desk, buat bekerja, terus kita misalkan mobile, kita bisa pakai tab tapi masih bisa bekerja. Terus misalkan benar-benar mobile dan emang urgent ya kita bisa pakai HP aja langsung gitu kan. Nah, jadi yang sekarang masih kurang itu menurut saya di tab itu masih kemampuan itu padahal secara prosesor, secara hardware itu sama dengan laptop tapi softwarenya itu harusnya disinkronis juga. Nah, itu mungkin harapan ke depan dan juga penggunaan AI. Nah, sekarang kan udah kalau di Samsung udah ada Samsung AI gitu kan. Nah, itu bisa di mix and match di smartphone ataupun tablet dan juga laptop buat meningkatkan performa atau produktivitas juga. Oke, jadi terkait tentang mungkin mensinkronis untuk data-data semua yang Abang gunakan. Ya, synchronize. Mungkin itu ya Bang, saya ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya sudah bersama teman kamar saya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Joshua Nathanael Ambarita dari program studi MAP 11. Jos, saya mau tanya Jos, mungkin terkait tentang teknologi apa yang Jos gunakan untuk sehari-hari, bagaimana perangkat tersebut membantu produktivitas Jos dalam program? Kalau dalam perkuliahan, yang dua device yang paling saya sering gunakan adalah handphone dan juga laptop. Nah, kalau untuk pembelajaran sendiri, saya sering menggunakan laptop karena di situ PPT-nya dapat terlihat lebih jelas dibandingkan menggunakan handphone. Nah, kalau untuk handphone, untuk produktivitas dalam pendidikan, saya juga menggunakannya untuk mendapatkan informasi-informasi dari rekan saya menggunakan aplikasi bernama WhatsApp. Terus mungkin teknologi kedepannya itu seperti apa? Maksudnya masa depan tuh pandangannya Jos seperti apa? Kalau untuk pandangan sendiri, mungkin saya lebih berharap kepada teknologi yang sering digunakan ya. Terutama saya sering menggunakannya adalah AI. Ya, saya harap AI bisa berkembang lagi. Dan dari misalnya AI itu kan dari data diambil dari kumpulan data-data gitu. Saya harap data-datanya itu bisa benar relevan dan lebih terpercaya, akurat gitu. Jadi untuk pembuatan, misalnya saya ingin membuat skripsi atau makalah itu bisa, datanya itu bisa digunakan dan benar-benar terpercaya gitu. Valid jadi. Oke. Jadi kayak gitu. Ya. Mungkin singkat aja seperti itu. Oke. Terima kasih Jas. Terima kasih. Sekarang sudah bersama teman kamar saya lagi. Namanya siapa? April Mas, April. Iya. April. Dari mana April? dari Jember, Jawa Timur, Kelas berapa? kelas MAP 12. Oke. Mungkin April bisa ceritakan terkait tentang perangkat teknologi apa yang bisa April gunakan dari sehari-hari untuk membantu produktivitas dalam perkuliahan untuk pembelajaran apa? Oke, biasanya saya dalam proses pembelajaran setiap hari itu saya menggunakan teknologi seperti HP dan laptop biasanya. Terus bagaimana untuk membantu produktivitasnya seperti apa? Wah, sangat membantu sekali, apalagi laptop ya. Laptop ini kan seperti dalam menayangkan sebuah PPT itu tampak jelas, mudah dipahami, terus bisa membuka beberapa dokumen sekaligus sehingga mempermudah kita untuk belajar. Mungkin selanjutnya harapan teknologi di masa depan itu seperti apa menurut Anda? Harapan saya teknologi kedepannya itu bisa semakin canggih dan lebih dapat membuat mahasiswa itu mempermudah mahasiswa untuk proses pembelajaran itu. Mungkin seperti menayangkan PPT yang mungkin mengerjakan tugas seperti itu. Ya, betul sekali. Oke, mungkin itu saya tanyakan. Oke, terima kasih. Oke, siap. Guys, sekarang bersama teman kamar saya lagi. Siapa namanya? Nama saya Bintang Raja Rifa Jaya. Dari kelas berapa?
Saya dari MAP 18. Banyak guys. Sekarang mungkin Bintang bisa ceritakan tentang perangkat teknologi apa yang biasa Bintang gunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk membantu produktivitasnya Bintang dalam pembelajaran untuk perguruan itu seperti apa? Teknologi yang saya gunakan biasanya itu handphone dan laptop. Tapi yang paling saya sering gunakan itu handphone untuk keseharian saya. Mungkin untuk membantu produktivitas itu seperti apa? Dalam membantu produktivitasnya, kalau dalam menggunakan laptop biasanya untuk membantu saya mencari referensi ya, terutama penggunaan internet. Saya bisa mencari di artikel atau di jurnal-jurnal yang mungkin membantu pengetahuan saya lebih luas. Mungkin selanjutnya tuh seperti apa sih harapan Bintang tuh terkait tentang teknologi yang di masa depan yang akan datang? Harapan saya untuk teknologi di masa depan yang akan datang itu, internet mungkin di Indonesia sih masih tertinggal dibanding negara lain ya. Saya harap tuh internet bisa lebih cepat. Teknologi yang saya gunakan bisa lebih cepat dan aksesnya lebih mudah lah untuk saya gunakan dalam pembelajaran. Mungkin terkait tentang teknologi di masa depan itu seperti apa? Teknologi di masa depan tuh mungkin bisa lebih canggih lagi ya dari laptop dan HP ya. Nah, kalau handphone kan bisa digenggam, laptop bisa diketik, mungkin ada nanti bisa dalam pikiran atau mungkin yang lebih canggih lagi ke depan. Seperti itu. Mungkin itu saja singkat. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih.